Sidang anak pidanakan ibu kandungnya Kusumayati dengan Stepani pada Rabu 4 September 2024 kembali digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Perjuangan Kusumayati yang berusia 62 tahun seorang ibu kandung yang dipidanakan oleh anaknya sendiri gara-gara pembagian harta warisan menuai simpati dari warga, LSM, serta teman-teman sekolah terdakwa dengan menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Karawang. Dengan agenda sidang kali ini yakni pemeriksaan terdakwa Kusumayati. Sejak Rabu pagi, simpati terus mengalir kepada Kusumayati 62 tahun seorang ibu yang dipidanakan oleh anak kandungnya sendiri di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat. Dengan mengenakan kaos bertuliskan dukungan kepada Kusumayati, mereka tetap setia menunggu dan ikut menyaksikan proses jalannya persidangan. Meski sempat molor beberapa jam dari jadwal sidang yang telah ditetapkan. Salah seorang warga yang juga merupakan teman sekolah terdakwa mengaku kehadirannya menyaksikan proses persidangan kali ini karena simpati sekaligus prihatin atas kasus yang menimpa Kusumayati karena dipidanakan oleh anaknya sendiri. Padahal setiap permasalahan antara orang tua dan anak seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan tak perlu sampai di meja persidangan. Dalam agenda persidangan kali ini bahkan sempat terjadi keributan cekcok mulut antara pengacara anak kandungnya dengan pendukung simpatisan ibunya. Beruntung mereka dapat dilerai oleh jaksa penuntut umum. Bang, cobalah minta tolong bang. Kenapa? Teman-teman ini. Baik kan? Ya ini saya kan mau duduk juga. Oh boleh kalau begitu. Kenapa jadi musik mereka? Panggil besok saya bawa lebih banyak juga bisa. Jelaskan juga ada tuh kalau yang apa namanya? Ada temen semua itu. Kalau yang pasti ada positif ya. Sidang kali ini Pengadilan Negeri Karawang dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa Kusumayati ibu kandungnya. Dalam materi sidang diketahui penggugat Stepani sempat meminta uang sebesar 500 miliar rupiah kepada tergugat Kusumayati sebagai bentuk restoratif justice atau RJ. Namun tergugat hanya sanggup memberikan uang berupa aset perusahaan senilai 30 miliar rupiah. Dan itu langsung ditolak oleh penggugat Stepani karena dinilai terlalu jauh dari nominal yang diminta. Dalam materi sidang juga diketahui dakwaan pemalsuan tanda tangan Stepani atas pembagian warisan yang dilakukan tergugat Kusumayati. Masih belum kuat faktanya karena ketika dicecar oleh majelis hakim, tergugat Kusumayati mengatakan bahwa pemalsuan tanda tangan itu dilakukan oleh karyawannya yang telah meninggal ketika mengurus surat keterangan waris atau SKW. Kusumayati sendiri didakwa karena diduga telah melakukan pemalsuan tanda tangan atas laporan anaknya Stepani terkait pembagian saham perusahaan. Meski sempat diminta di pengadilan negeri untuk dilakukan mediasi, tetapi Stepani, anak kandungnya, tetap ingin mempidanakan orang tuanya. Keterangan yang dicabut Pak, itu diluruskan atau dicabut sebenarnya dan rencana akan ada verbalisan Pak, tanggapannya? Jadi begini, jadi apa yang tadi diuraikan itu kan hak terdakwa untuk meluruskan ya, meluruskan apa yang di BAP dengan fakta yang dalam persidangan. Karena tadi semuanya itu sudah menyampaikan ya bahwa keterangan itu sebenarnya faktanya begini, ya nyatanya begini, tetapi dalam BAP pada waktu itu dicatat ya. Terus kemudian siapa yang membuat SKW sudah dijelaskan, itu yaitu Pak Alen ya, almarhum.
karena kondisi begitu Pak Alen sudah parah-parahnya sakit ya, kayaknya dalam BAP supaya tanda tangan saja. Jadi berarti yang tanda tangan itu Pak Alen? Yang ngurus itu Pak Alen? Ya, semua ya. tidak diakui? Jadi memang tidak menandatangan? Baik ke desa maupun kecamatan ya. Iya. Dan memang secara undang-undang, karena Kusumayati ini adalah WNI keturunan Jawa, itu semua keterangan waris itu harus dibuat di notaris. Karena terbagi per kelompok ya. Untuk Indonesia asli diketahui keluarga sama, kemudian untuk golongan Eropa dibuat oleh notaris, untuk golongan Indonesia WNI keturunan Jawa dibuat di notaris, dan untuk golongan Timur Asli harus dibuat di Balai Harta Peninggalan untuk fakta biaya. Tadi dari awal sampai kita tadi ada fakta-fakta Pak bahwa benar ibu ini tidak melakukan tanda tangan itu. Ya. Kalau dari kasus itu sendiri menurutnya bagaimana? Jadi SKW itu bukan Kusumayati yang proses ya, Pak Alen yang proses. Cuman sangat disayangkan ya, kita bisa lihat dalam berbagai saat ini atau dalam saat ini karena dia sudah meninggal. Itu aja yang kita sayangkan. Kalau enggak akan terbuka lah fakta yang sebenarnya bagaimana. Dan juga Bu Kusumayati sudah dikasih tahu oleh teman-teman plus notaris juga bahwa SKW yang dibuat oleh Kusumayati, yang dibuat oleh Lurah dan Camat itu tidak berlaku untuk golongan Tionghoa ya, keturunan ya. Dan itu ada, kemudian dibuat lagi setelah ada perubahan saham dan sebagainya, itu dibuat oleh notaris juga surat keterangan waris. Yang pernah saya baca juga itu tidak ada kata-kata menghadap notaris dalam surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Saya kebetulan ada. Pak Alen itu bisa masuk saksi kunci ya? Pak Alen sudah meninggal, kemudian karyawannya. Masuk dalam saksi kunci kalau seandainya masuk. Ya, masih itu bisa jadi saksi kunci. Ya itu yang kita sayangkan. Begitu. Jadi yang berharap sih memang ini menjadi satu musyawarah ya antara ibu dan anak. Tapi ya faktanya ini ya kita juga sangat miris ya sampai ada surat yang aneh-aneh gitu ya. Oh ya ibunya itu kita sangat miris. Siap. Jadi itu yang mungkin bisa kita berikan. Iya, Bu, Ibu minta pendapat Ibu tadi sidang. Sedikit. Kalau dari hasil sidang tadi, Bu, gimana? Sedikit aja. Lagi itu males. Masih itu aja. Oh iya, siap. Pak nggak ikut ke Cirebon? Enggak. Sudah selesai? Ya. Ayo. Nah, sini Pak. Ayo biar sekalian. Gak apa-apa. Panannya ini dari aksi warga sendiri ini bisa ditanggapi gimana ini? Kehadirannya ya, kehadirannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah keluarga besar Sadulur Karawang. Semua rekan-rekan kami yang di belakang ini adalah alumni SMP 1 Karawang tahun 76. Jadi kenapa kami saat ini memberikan support? Saat ini kami memberikan sebagian kami, sebab kami merasa teman kami menurut kami dikhawatirkan ini dizolimi, diduga dizolimi oleh anaknya sendiri. Karena terus terang kami sangat prihatin. Kami orang tua, kami yang saat ini sudah berusia 65 tahun ini, antara 62 sampai 65 tahun ini. Teman-teman kami semua nenek-nenek, kakek-kakek ini adalah murni teman-teman SMP. Teman sekolah semua. Teman sekolah semua. Jadi pada saat seorang orang tua, ibu kandung yang saat ini luar biasa ditekan oleh anaknya, adapun salah atau benar, terus terang saya itu sangat miris selaku orang tua. Ada seorang anak yang luar biasa, ada seorang anak yang ingin orang tuanya masuk di dalam ranah hukum. Sebab walaupun bagaimana seorang anak, jangankan berbicara ke fasilitas institusi hukum, dengan anak, orang tua dengan anak itu bisa dilakukan secara musyawarah. Adapun itu hal apapun,
Sebab kami adalah lintas agama. Mungkin di teman-teman kami ini berbeda agama, beda suku, dan lain sebagainya. Tetapi satu komando, satu tujuan, dan satu bahwa kami sakit semua alumni SMP 1 ini. Bahwa cara-cara yang dilakukan ini menurut saya ini salah banget. Sekali lagi saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Apalagi kalau yang diyakini oleh kami akan membuka sedikit hadis, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Sorga ada di telapak kaki ibu. Air susu ibu itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah. Apapun salahnya ibu, apapun kelemahan ibu, tetap seorang anak tidak bisa memperlakukan apa-apa terhadap ibunya. Ini ibu kandung loh. Ini bukan ibu angkat loh. Ini dia menyusui, dia menyekolahkan, dia memelihara sejak kecil sampai dewasa. Tapi kenyataan apa yang diberikan oleh anaknya terhadap ibu, ini yang miris kami. Sampai-sampai kami datang ke pengadilan ini untuk melihat apakah betul proses hukum ini akan terjadi. Dukungannya ini sampai kapan nih, Kak? Dukungan yang akan kami berikan yaitu sampai dengan ingin tahu keputusan apa yang akan diberikan oleh pengadilan, dan kami pun kepada institusi hukum ini, dalam hal ini pengadilan, kami mohon dan meminta berikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Ibu Kusumayanti. Sebab walaupun bagaimana, kalau kita bicara nurani, ini adalah proses hukum antara ibu kandung dengan anak kandung. Artinya seharusnya secara kekeluargaan gitu kan? Seharusnya itu lakukan aja secara musyawarah. Saya yakin ibu saat ini yang disebut Ibu Kusumayanti itu sama sekali sampai saat ini tidak pernah bahwa anaknya ini adalah bukan anak kandung, ini anak saya yang memang selama ini sudah menjauhkan diri terhadap ibunya. Cukup. Nama lengkap? Haji Nana Taruna. Siap. Temen dari teman alumni angkatan 76 SMP 1 Kerawang. Siap. Nuhun panana. Pasti tulisannya beda-beda. Semangat terus. Iya. Semangat untuk keadilan untuk Kusumayati. Yuk. Semangat untuk Kusumayati. Sip. Makasih ya. Ya. Makasih Iya. semua. Halo. Sukses semua, sehat. Itu remote-nya kan? YouTube. Iya. Jangan yang tadi banyak yang banyak yang ya artinya banyak yang dibantah lah. Yang dibantah, Pak. Artinya ya, tidak kan, ada membantah atau mencabut BAP itu kan harus ada syaratnya. Satu, dipaksa, ya, tidak pernah dibacakan BAP-nya. Kalau dibacakan, didampingi penasihat hukumnya, saya juga penasihat hukum. Kalau mendampingin klien, udah dibaca sudah dianggap sah. Udah itu aja. Nggak bisa dicabut. Kalau cabut ya berarti ada pemaksaan, ada apa. Nah, kalau dia melempar bahwa ini ya yang tanda tangan orang lain, kan pasal 266 udah kayak gitu. Menggunakan, menyuruh, ya kan itu, dan mau melakukan. Jadi semua unsurnya penuhi semua. Iya. Terus satu lagi, tadi terdakwa itu tadi mengungkapkan pernah diminta uang 500 juta, tadi diungkapkan itu gimana nih? 500 miliar itu? Saya nggak tahu itu, karena itu semua proses mediasi harus lewat saya. Enggak, itu barusan dari ya boleh-boleh aja. Terdakwa udah melakukan pembelaan diri, mau ngomong apa nggak disumpah. Ya karena dia udah disiapkan untuk ancaman pidana tersendiri, beda dengan saksi. Kalau saksi disumpah harus ngomong yang sebenarnya. Kalau terdakwa boleh berbohong di persidangan. Hak dia itu ya, hak dia berarti ya? Bebas aja. Tapi kan hakim jaksa menilai. Iya, punya penilaian tersendiri. Iya. Persidangan selanjutnya seperti apa? Nanti memanggil, karena tadi dibantah, dicabut, akan dipanggil itu penyidiknya. Jadi kan dalam persidangan dikonfrontir itu aja. Oh gitu. Jadi sepakat dengan rencana ini ya? Iya, tetap dalam schedule jadwal persidangan yang tadi ditetapkan minggu depan itu untuk memanggil
penyidiknya untuk ditanyakan, benar nggak kamu waktu BAP Iya. memaksa dia, memaksa tersangka ini, gitu. Siap. Ada lagi? Dari Karawang, Jawa Makasih, Bang. Barat, Oke, makasih ya. Liputan TV Berita memberitakan.